Dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition, PGE mendapatkan surat penugasan untuk pengembangan potensi sumber daya panas bumi PSPE Cubadak Panti. Pertamina Geothermal Energy atau PGE terus mengakselerasi pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Dan langkah ini dilakukan untuk mendukung target peningkatan kapasitas pembangkit sekaligus memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition, PGE mendapatkan surat penugasan untuk pengembangan potensi sumber daya panas bumi PSPE Cubadak Panti. Penugasan ini menjadi salah satu langkah untuk mempercepat pengembangan potensi geothermal Indonesia yang mencapai sekitar 24 gigawatt. Sejumlah proyek juga terus dikembangkan, diantaranya Kogen 30 megawatt di Ulu Belu, 15 megawatt di Lahendong, serta akselerasi proyek Lumut Balai 3 dan 4. Pengembangan panas bumi dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Terlebih, Indonesia memiliki sekitar 40% potensi panas bumi dunia. Bagi PGE, jadi ini bukan hanya sekedar historical milestone, tapi ini juga merupakan momen penting bagi kita bagaimana memperlihatkan Indonesia sebagai leader pengembangan panas bumi di dunia. Ini yang kita harapkan. Jadi kita tidak hanya besar dari sisi kapasitas, tapi juga kita juga menjadi bangsa yang kuat dari sisi inovasi terkait dengan pengembangan panas bumi di dunia. Jadi kita menjadi World Geothermal Center of Excellence di dunia. Ini yang menjadi harapan kita. PGE menargetkan pengembangan panas bumi tidak hanya meningkatkan kapasitas energi bersih nasional, namun juga mendorong inovasi dan investasi di sektor panas bumi. Jakarta, Indira Utomo, Auliensyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan upaya Pertamina Geothermal Energy dalam mengawal transisi energi serta memperkuat ketahanan energi nasional, kita akan menyimak perbincangan rekan Diandra Mukni bersama dengan Bapak Esmil Suzandi. Beliau adalah Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Selamat menyaksikan. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina Geothermal Energy, Bapak Edwil Suzandi. Pak Edwil, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik Diandra, kabar baik. Baik, Alhamdulillah. Pak Edwil, kita berbincang sedikit nih Pak. Tahun 2026 ini kan menjadi momen bersejarah 100 tahun atau 1 abad ya Pak. Lahirnya industri panas bumi di Indonesia sejak pengeboran pertama yaitu di Kamojang tahun 1926. Nah, bagi PGE sendiri bagaimana Bapak memaknai milestone 1 abad ini dalam perjalanan energi nasional Indonesia Pak? Iya, betul Diandra, ini menarik ya. Jadi tahun 2026 ini adalah sebagai milestone utama ya. 100 tahun geothermal ada di Indonesia. Tentunya bagi kami PGE ini adalah part of dari Pertamina yang pertama mengembangkan geothermal di Indonesia. Artinya apa? Setelah 100 tahun ini, pembelajaran apa yang kami miliki? Jadi pertama, kita selalu melihat bahwa Indonesia adalah negara nomor 2 install capacity terbesar di dunia. Indonesia memiliki ingenious resource yang terbesar di dunia, itu adalah geothermal dengan kapasitas sampai 24 megawatt, sementara kapasitas terpasang masih sekitar 15%-an. Kami melihat di PGE melihat harus ada terobosan baru bagi kami para pelaku geothermal khususnya PGE untuk mengembangkan geothermal lagi di Indonesia. Kita harus jadi nomor 1 di Indonesia. Caranya seperti apa? Secara konvensional geothermal itu adalah buat electricity. Hari ini kami di PGE melihat lebih jauh lagi, geothermal beyond electricity. Jadi bagaimana kami di teman-teman di PGE hari ini melakukan kajian untuk kita bisa meningkatkan lagi penggunaan energi geothermal, tidak hanya sebatas untuk listrik, tapi lebih jauh lagi. Jadi kalau bahasanya itu adalah hilirisasi atau industrialisasi geothermal. Nah, jadi seperti itu kami memaknainya. Yang kedua adalah kami memaknainya, kami melihat lagi potensi yang besar itu apakah iya besar atau tidak. Nah, itu kami buktikan sangat banyak hari ini proyek eksplorasi yang kami ingin membuktikan
resource yang besar milik PGE tersebut betul-betul proven menjadi reserve, sehingga program Beyond Electricity atau meningkatkan install capacity terpasang itu akan menjadi lebih mudah. Begitu kami melihatnya, Mbak Oke. Diandra. Dari 100 tahun ini kan bukan waktu yang singkat ya Pak. Dan dari perjalanan panjang tersebut bagaimana sih Pertamina Geothermal Energy mentransformasi perannya? Kan tadinya awalnya berfokus pada penyedia tenaga listrik berbasis geothermal saja, tapi sekarang sudah bergeser menjadi pemijak utama transisi energi nasional, Pak. Iya, jadi cara kami melihatnya yang pertama, bahwa PGE hari ini memiliki resource terbesar. Jadi perusahaan geothermal di Indonesia, kami yakin bahwa PGE adalah salah satu perusahaan geothermal di Indonesia yang memiliki cadangan terbesar di Indonesia. Yang kedua, PGE memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, bagaimana peran PGE di dalam transisi energi ini adalah kami harus meningkatkan install capacity yang ada. Caranya itu tadi yang saya sampaikan. Kita melakukan eksplorasi sedini mungkin dengan harapan reserve dari geothermal ini bisa segera kita book. Dan selanjutnya dari resource yang ada, kami akan melihat, akan mengkonekkan dengan rencana umum tata kelistrikan nasional. Bagaimana geothermal ini bisa menjadi beyond electricity. Geothermal bisa mensuplai industri, geothermal bisa langsung digunakan untuk kegiatan-kegiatan komersialisasi lainnya. Jadi itu yang kami lakukan hari ini di PGE. Tentunya di sisi lain kompetensi, kapabilitas, dan kemampuan baik dari sisi teknologi itu selalu kami tingkatkan dan kami akan selalu belajar, dan setiap satu program akan kami lihat realisasinya seperti apa dan lesson learn apa yang bisa kami kembangkan. Oke, eksplorasi panas bumi ini kan bisa dibilang terkenal dengan karakteristiknya yang berisiko tinggi di tahap awal atau yang biasa dikenal dengan istilah upstream risk ya Pak ya. Apa sih pembelajaran terbesar yang didapatkan oleh PGE selama puluhan tahun mengelola WKP atau wilayah kerja panas bumi ini hingga akhirnya nih mampu memitigasi risiko-risiko tersebut dengan baik? Pembelajaran utama itu ini sangat menarik ya Diandra ya. Kita semua, banyak dari kita memahami bahwa geothermal itu buat listrik. Tapi ada yang kita lupa. Untuk mencari geothermal tersebut, mencari uap geothermal, itu prosesnya itu sama kayak kita mencari energi fosil. Dimulai dari tahap eksplorasi. Nah, keberhasilan eksplorasi inilah yang menjadi lesson learned dari PGE. Bahwa data memegang peranan penting. Nah, dengan adanya digitalisasi yang ada sekarang, para engineer-engineer PGE hari ini sudah mulai mengembangkan beberapa metode untuk mempercepat manajemen di dalam pengambilan keputusan. Itu pelajaran utama yang kami lihat. Tentunya dari setiap kejadian yang terjadi di PGE, di area wilayah kerja kami, itu akan ada postmortem analysis yang dilakukan oleh tim. Dari postmortem itulah yang akhirnya kami mengambil suatu kesimpulan bahwa untuk next step kita ada solusi yang lebih baik lagi. Nah, ini yang selalu kita lakukan secara kontinu dan tidak pernah berhenti. Yang kedua, kami selalu mengadop teknologi baru, digitalisasi salah satunya. Hari ini PGE sangat fokus di dalam mengembangkan digitalisasi di Indonesia. Bagaimana seluruh data yang ada kami olah dengan menggunakan machine learning sehingga kami bisa menentukan secara lebih akurat di mana posisi titik-titik potensi geothermal itu ada, di mana posisi titik sumur yang pas untuk kami bisa mendapatkan cadangan uap yang terbesar. Jadi memang digitalisasi ini sangat mempermudah pemetaan untuk eksplorasi ini ya Pak ya? Oke, nah melihat momentum 100 tahun ini, bagaimana sih Pak PGE menilai iklim investasi serta ekosistem regulasi panas bumi di Indonesia saat ini dalam mendukung percepatan eksplorasi baru yang mungkin di daerah-daerah yang belum terjamah nih Pak? Iya, ini menarik nih Mbak Diandra. Hari ini seperti kita ketahui dan juga bagi rekan-rekan semua ya, yang kemarin hadir pada saat opening, pada saat opening itu Bapak Menteri menyampaikan bahwa hari ini pemerintah sedang mengkaji revisi Perpres 112. Ini penting nih bagi praktisi geothermal. Apabila revisi itu sangat berpijak kepada investor, tentunya ini akan berakibat pengembangan panas bumi akan bisa lebih cepat lagi. Kita memahami isu utama di panas bumi adalah biaya kapital di fase eksplorasi yang sangat besar, risiko yang sangat tinggi. Jadi bagaimana kita bisa solve the problem. Kalau kita bisa menyelesaikan problem ini, tentunya akan lebih mudah lagi bagi kita di dalam pengembangan geothermal di Indonesia. Jadi regulasi sangat penting
Dan hari ini termasuk PGE kita berharap perubahan Perpres 112 ini sangat berpihak kepada para pelaku panas bumi, pada perusahaan IPP panas bumi. Dengan adanya regulasi yang berpihak kepada investor, tentunya iklim investasi akan semakin tumbuh dan pengembangan panas bumi yang menjadi visi dari pemerintah hari ini 30+1, di mana bahwa tahun 2030 Indonesia harus menjadi negara penghasil geothermal dengan install capacity terbesar di Indonesia. Dan kami PGE sangat support itu dan kami sangat berharap regulasi mendukung itu. Oke, menarik sekali Pak pembahasan hari ini, tapi kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali di Market Review IDX Channel bersama saya Diandra Budi. Kita lanjutkan perbincangan hari ini dengan Bapak Edwil. Pak Edwil, memasuki paruh kedua tahun 2026 ini, bisa dibagikan sedikit perkembangan proyek progres ekspansi kapasitas terpasang Pertamina Geothermal Energy di wilayah kerja utama misalnya seperti di Kamojang, Lahendong, Ulu Belu atau Lumut Balai ini sekarang seperti apa? Iya, yang pasti hari ini PGE itu memiliki WKP yang sudah berproduksi. Itu ada di Lumut Balai, ada di Kamojang, ada di Ulu Belu Lampung, ada di Lahendong, Sulawesi Utara, dan Karaha di Jawa Barat. Tentunya dengan install kapasiti yang terpasang hari ini sekitar 727 MW, kami mempertahankan kinerja yang handal dari kapasitas yang terpasang ini. Handal dalam artian bagaimana energi listrik dari geothermal ini betul-betul bisa menyuplai secara kontinu. Jadi kalau bahasa mudahnya itu disebut sebagai base load. Dia bisa menjadi penyangga energi yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga, baik itu iklim, cuaca, siang atau malam. Tapi tentunya itu bukan visi PGE. Visi PGE tadi itu adalah bagaimana kami tumbuh. Tumbuhnya ada dua yang tadi saya sampaikan Mbak Diandra. Yang utama itu adalah kami mengembangkan area-area baru. Jadi ada proyek yang hari ini sedang dilakukan oleh PGE. Kami mengembangkan 55 MW di area Lumut Balai. Tentunya harapannya dalam 3-4 tahun ke depan itu bisa COD sebesar 55 MW. Paralel dengan kondisi pengembangan, kami melakukan akselerasi di Lumut Balai 4. Jadi eksplorasi. Jadi pada saat kami melakukan pemboran pengembangan sumur di Lumut Balai 3, Lumut Balai 4 ini sudah masuk fase eksplorasi. Harapannya pada saat power plant-nya terpasang di Lumut Balai 3, Lumut Balai 4 sudah masuk ke fase pengembangan. Jadi ini yang kami harapkan, bagaimana staging development ini bisa menjadi cara PGE untuk memperbaiki komersialitas di dalam sisi geothermal. Di sisi lain, tentunya ini kami tidak bisa mengandalkan dua proyek ini. Ada area tadi yang saya sampaikan, kami melakukan eksplorasi. Hari ini PGE sedang melakukan tes sumur di Gunung Tiga. Alhamdulillah production test sedang berlangsung dan kami berharap dari tes sumur eksplorasi ini kita bisa mendapatkan target megawatt yang kita harapkan. Sehingga Gunung Tiga yang ada di Lampung itu bisa menjadi the next development di PGE. Di sisi lainnya juga, hari ini kami sedang menyiapkan pengembangan baru berupa kogen yang kemarin kita baru menerima semacam letter of intent, semacam penugasan dari PLN untuk PGE dan PLNIP mengembangkan geothermal berbasis ORC. Jadi sisa dari energi geothermal konvensional itu kita olah kembali menjadi listrik. Jadi ini bagian dari upaya kita meningkatkan kapasitas terpasang geothermal. Yang sisi lainnya tentunya wilayah-wilayah yang milik PGE yang hari ini belum kami kembangkan, itu sedang kita lakukan survei dan kita bersiap untuk melakukan pemboran eksplorasi yang pertama. Nah, dalam mempercepat proses penemuan cadangan baru dan menekan biaya drilling cost begitu ya Pak, teknologi atau metode eksplorasi modern seperti apa Pak yang mulai dikembangkan atau diimplementasikan oleh PGE saat ini? Iya, sebetulnya eksplorasi geothermal ini kan mirip nih dengan eksplorasi pada umumnya pada mining maupun pada energi fosil lainnya, oil dan gas. Yang paling utama adalah keakuratan data. Jadi hari ini yang dilakukan oleh teman-teman, bagaimana data yang kami miliki bisa kami olah di dalam satu platform. Itu yang kita sebut sebagai machine learning tadi, atau kita menggunakan AI teknologi. Tujuannya apa? Dengan digitalisasi ini, data yang ada kita bisa olah dalam satu platform sehingga
keakuratan di dalam pengambilan keputusan itu semakin tepat. Jadi itu yang hari ini sedang kita improve selalu dari setiap pembelajaran, dari satu pemboran eksplorasi, satu aktivitas eksplorasi, itu akan menjadi penguatan untuk kegiatan berikutnya. Jadi itu yang paling pembelajaran yang paling very important, krusial di dalam eksplorasi di PGE. Oke, jadi kembali lagi ke digitalisasi yang ini akan sangat membantu pemetaan eksplorasi baru begitu ya Pak ya. Oke, nah terkait aksi korporasi dan kemitraan hingga Agustus 2026 ini Pak, bagaimana bentuk kolaborasi baik dengan mitra strategis global maupun juga dengan domestik dalam mempercepat pengerjaan aset-asetnya PGE? Ya, yang pasti kami hari ini memiliki semacam joint study agreement dengan beberapa company internasional dan juga baik yang lokal. Arahnya itu ada, yang pertama adalah kami melihat dari sisi pengembangan geothermal, itu yang kami lakukan kajian bagaimana kami di PGE bisa mereduce capital investasi kita. Jadi CAPEX yang ada hari ini yang tinggi, itu kita upayakan bisa turun supaya komersialitas dari panas bumi itu bisa tercapai. Yang kedua adalah kami melihat dari sisi eksternal. Artinya apa? Kita yang tadi saya sampaikan Mbak Diandra, adalah geothermal beyond electricity tadi. Jadi kami hari ini menjalin kerjasama strategis dengan mitra-mitra yang bisa mendukung hilirisasi geothermal itu sendiri. Salah satunya adalah pengembangan data center. Hari ini kami sedang melakukan kajian dengan ID Pro disupport oleh Asosiasi Data Center Provider Indonesia di dalam pengembangan data center yang berbasis geothermal. Insya Allah ini kajian sudah mulai final. Kami berharap akan bisa, ya target kami end of this year atau early next year kita udah masuk ke tahap pilot atau pengembangan pertama, itu yang kita harapkan. Jadi ini kita hari ini tidak hanya berkomunikasi dengan para pelaku panas bumi, tapi juga dengan pelaku data center. Ini mungkin atau tidak, siapa yang mau atau tidak, itu satu. Yang kedua, Mbak Diandra juga bisa lihat geothermal ini kan sangat dekat di area pegunungan. Area pegunungan sangat dekat dengan pariwisata. Nah, hari ini kami di PGE, teman-teman di Business Development PGE sedang mengembangkan pariwisata berbasis geothermal. Ini masih konseptual ya. Artinya apa berbasis geothermal tersebut? Bahwa kami melihat ada 4 pilar yang harus kita kembangkan di dalam pengembangan pariwisata geothermal ini. Yang nantinya kami menyebutnya itu Center of Sustainability. Ada 4 pilar di sana. Yang pertama konservasi, bagaimana alam yang kami lakukan eksplorasi dan pengembangan geothermal tetap bisa dikonservasi, baik tumbuhannya, hewannya, semuanya. Terus yang kedua, kami melihat juga ada edukasi di sana. Edukasi adalah masyarakat akan bisa belajar bahwa pengembangan geothermal itu sangat bukan merusak lingkungan, tapi sangat mensupport lingkungan, sangat menjaga lingkungan, bagaimana ekosistem yang ada itu bisa dirawat dengan baik. Dan yang ketiga, kami melakukan pemberdayaan masyarakat lokal, baik dari kesenian, makanan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kami menjamin green sustainability itu tadi, di mana pariwisata itu disupport oleh energi bersih. Yang berikutnya juga semua bangunan yang ada, semua pariwisata yang ada menggambarkan sustainability dari pengembangan kawasan tersebut. Jadi banyak hal yang hari ini kami lakukan di PGE. Harapannya nantinya apabila semua kajian ini sudah selesai, kita masuk ke tahap eksekusi, regulasi mendukung itu. Begitu Mbak Diandra. Oke, tadi kan juga sempat disinggung Pak soal digitalisasi terkait dengan pemetaan. Nah, bagaimana sih PGE sendiri ini memetakan potensi wilayah kerja panas bumi atau WKP baru yang berprospek tinggi untuk menjadi tulang punggung pertumbuhan kapasitas perusahaan dalam beberapa tahun ke depan nih Pak? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa wilayah kerja panas bumi PGE ini mulai dari area ujung Pulau Sumatera sampai ke Sulawesi Utara sana. Jadi kami di PGE, teman-teman di subsurface PGE melakukan kajian melihat bagaimana setiap wilayah tersebut potensinya seperti apa. Tidak hanya potensi bawah tanah, tapi survei permukaannya. Jadi itu kami petakan. Apakah kami bisa melakukan eksplorasi di sana dan lokasi yang dipilih tersebut betul-betul memiliki potensi geothermal yang ada. Jadi itu yang kami lakukan. Dan di setiap wilayah untuk melakukan pemetaan tadi dan reassessment itu tadi kami diperkuat. Jadi ada semacam peer review yang dilakukan oleh independent consultant.
Itu tidak hanya dari lokal domestik tapi juga dari internasional. Jadi para ahli geothermal di seluruh dunia yang kami rasa bisa menjadi challengers atau reviewer itu kami libatkan di dalam menilai aset-aset yang dimiliki oleh PGE ini. Oke, menarik sekali Pak pembahasan hari ini, tapi kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Market Review bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan hari ini. Pak Edwil, panas bumi ini kan tidak lagi sekedar hanya tentang listrik saja. Lantas bagaimana progres konkret dari terobosan Geothermal Beyond Electricity PGE tadi yang seperti pengembangan green hydrogen, kemudian juga ekstraksi fluida geothermal hingga direct use untuk industri pendukungnya nih Pak? Iya, tadi udah sempat kita singgung ya Mbak Diandra ya. Jadi hari ini tahun ini PGE akan memulai pilot project pengembangan green hydrogen. Kami menyadari bahwa hidrogen ini akan bisa menjadi energi masa depan. Tapi di sisi lain kami juga menyadari bahwa hari ini ekosistem hidrogen ini belum terbentuk. Nah, ini kan antara chicken dan eggs nih. Siap mau ayam atau telur yang duluan. Tapi akhirnya kami PGE memutusin kami harus masuk dahulu. Kami harus memulai ekosistem ini. Jadi kita akan memulai pilot di salah satu area kami di Lampung untuk pengembangan green hydrogen, di mana hidrogen yang berbasis geothermal. Tapi kami juga menyadari apabila ekosistem hidrogen ini tidak terbentuk, terus apa what's next-nya? Nah, teman-teman di PGE juga mengkaji kita pengembangan green amoniak. Jadi kami udah one step ahead nih, kita udah maju ke depan. Kalau green hydrogen nanti ekosistem tidak terbentuk, kita akan masuk ke green amoniak. Green amoniak ini harapannya adalah ini ekosistemnya hari ini sudah terbentuk. Tapi bagaimana kita bisa menemukan nilai keekonomiannya. Bagaimana amoniak ini yang berbasis geothermal bisa ekonomis di market. Jadi ini yang dilakukan oleh PGE. Yang kedua, saya tadi sempat menyinggung data center. Data center kita sudah melakukan kajian yang sangat komprehensif, yang sangat disupport oleh ID Pro atau asosiasi Indonesia Data Center Provider, jadi semacam organisasi asosiasi provider data center Indonesia. Mereka tim-tim ID, teman-teman ID Pro sangat support PGE di dalam pengembangan green data center. Kenapa green data center? Hari ini para pengguna atau demand atau off-taker data center ini banyak yang membutuhkan data center yang berbasis energi hijau. Kita menyadari bahwa kebutuhan data center hari ini tidak hanya sekedar untuk menyimpan data, tapi lebih dari itu. Bagaimana artificial intelligence ini bekerja sangat kencang yang menyebabkan kebutuhan listrik sangat tinggi. Nah, jadi ini yang hari ini kami kaji bagaimana geothermal ini bisa menyuplai itu. Alhamdulillah kajian sudah berjalan dengan lancar. Secara overall ini ada good news bagi kami pemilik WKP geothermal IPP. Bahwa geothermal ini bisa nanti menjadi penyuplai energi, penyuplai power buat data center. Nah, hari ini kami sedang memfinalisasi, mudah-mudahan kalau dalam 1-2 bulan ke depan bisa rampung, mungkin target kita di awal tahun depan atau akhir tahun ini, kita bisa masuk ke tahap implementasi green data center. Kalau ini terjadi, ini akan menjadi the first green data center in Indonesia. Jadi ini memang suatu cita-cita yang sangat besar, tapi dengan adanya kajian yang sudah dilakukan secara komprehensif, termasuk kajian legal juga, kami optimis ini akan bisa nih menjadi semacam milestone di dalam pengembangan data center di Indonesia. Tapi yang paling utama adalah geothermal beyond electricity, bahwa pengembangan geothermal ini punya demand lain, punya ekosistem baru. Ini tentunya nanti akan target 30+1 dari pemerintah tahun 2030. Indonesia menjadi negara nomor 1 dengan install capacity terpasang itu akan tercapai. Dan yang terakhir tadi yang saya sampaikan, banyak negara-negara geothermal di dunia seperti Jepang, seperti Iceland, seperti New Zealand atau Selandia Baru sudah mengkaitkan geothermal dan pariwisata. Ini tentunya akan menjadi semacam added value atau penambahan value di dalam pengembangan geothermal ini. Tetap basisnya geothermal, energi geothermal untuk menyuplai. Dan ini PGE pun sudah masuk ke sana. Tapi tentunya kami menyadari kami tidak bisa langsung loncat, kami harus belajar dahulu. Harapannya dengan pembelajaran kajian yang ada, ini akan bisa segera kami pastikan bahwa PGE akan menjadi the lead
geothermal company tidak hanya di Indonesia tapi juga nantinya di dunia. Oke, tadi sempat disinggung juga Pak soal nilai ekonomis dari geothermal beyond electricity ini. Seberapa besar lantas kontribusi atau nilai komersial yang diproyeksikan dari portofolio beyond electricity ini terhadap pendapatan dari PGE di masa depan ini? Ya kalau saya melihatnya begini ya Mbak Diandra ya, yang pasti konvensional bisnis ini tetap sebagai base-nya kita ya, untuk memastikan fundamental PGE itu kuat. Jadi kami tetap menyuplai energi listrik buat nasional, RUPTL itu adalah target utama kami. Yang kedua itu adalah kami membantu energi geothermal yang mahal ini juga bisa digunakan untuk kegiatan yang mahal. Apa itu? Ya itu tadi, data center, terus pengembangan pariwisata, sehingga energi geothermal ini tidak terbuang percuma, tapi ada added value lain yang kita dapat. Nah, kontribusinya seberapa besar? Kami yang berharap apabila nanti PGE tumbuh menjadi 3 gigawatt, bisa jadi dengan geothermal beyond electricity ini akan bisa membuat kemampuan PGE itu bisa naik 2 kali lipat. Jadi kalau kita misalnya dari konvensional kita dapat 1, harapannya dengan geothermal beyond electricity ini dikali 2. Nah, itu yang hari ini secara kajian teknis mengarah ke sana. Oke. Nah, dalam setiap kegiatan eksplorasi dan pengembangan sendiri, bagaimana lantas PGE sendiri memastikan prinsip environmental, social, and governance atau ESG ini tetap terintegrasi Pak, khususnya dalam membawa manfaat langsung bagi masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah sekitar WKP ini? Itu pasti ya. Saya bisa yakin yang pertama, sebelum memulai setiap aktivitas, kita ada kajian AMDAL, kita ada sosialisasi ke masyarakat. Itu yang pertama. Jadi kita melihat kearifan lokalnya seperti apa, keinginan masyarakat apa, ekspektasi masyarakat apa. Itu yang kita meet dengan company expectation. Nah, jadi pada saat itulah kita akan membuat sebuah program ESG, pemberdayaan masyarakat yang betul-betul mensupport semuanya itu. Nah, yang paling utama itu sebetulnya adalah saya mau menyampaikan tadi menyinggung yang geotourism. Geotourism itu tadi itu adalah tujuan utamanya adalah kita akan mempertegas lagi bahwa masyarakat itu tidak hanya penonton, tapi masyarakat itu adalah sebagai juga pelaku, sama kayak kami. Hari ini PGE menikmati hasil geothermal dari pendapatan listrik. Tapi kedepannya dengan geotourism sebagai center of sustainability ini, masyarakat juga menikmati. Satu, kearifan masyarakat, misalnya ada kesenian lokal, itu juga bisa tumbuh. Yang kedua, masyarakat juga menikmati tidak harus bekerja di PGE, tapi dengan tumbuhnya iklim pariwisata di area geothermal, masyarakat juga mendapat added value atau penghasilan dari kegiatan ini. Mungkin begitu Mbak Diandra. Baik. Nah terakhir Pak Edwil, menatap abad kedua panas bumi Indonesia dan juga kan ada target net zero emission di tahun 2060. Apa pesan utama atau komitmen strategis yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pemegang saham, investor maupun juga masyarakat? Ya, yang pasti PGE tidak diam. Yang kedua adalah PGE akan menjadi the lead di dalam pengembangan geothermal di Indonesia. Dan kami tidak hanya melihat bahwa konvensional bisnis geothermal sebagai electricity, tapi kami melihat bagaimana energi geothermal ini bisa berperan lebih lagi di dalam transisi energi di Indonesia. Jadi artinya apa? Bahwa PGI akan menjadi pengembang geothermal nomor 1 di Indonesia dan juga di dunia dengan install capacity terbesar. Baik, terima kasih banyak Pak Edwil Suzandi, Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina Geothermal Energy atas waktunya untuk IDX Channel. Terima Pada kasih. hari ini Bapak, terima kasih sekali lagi. Pemirsa, demikian perbincangan kami. Kembali ke Anda di studio. Baik pemirsa, demikian perbincangan rekan Diandra Mugni bersama dengan Bapak Edwil Suzandi. Beliau adalah Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Dan jangan